Selamat datang, perkenalkan nama saya Melda Dewi. Di sini saya akan membahas tentang pengertian kontekstual teaching and learning dan landasan filosofis pendekatan pembelajaran kontekstual. Nah, langsung saja yang pertama adalah pengertian. Kontekstual berasal dari bahasa Inggris yang artinya mengikuti konteks atau dalam konteks. Nah, mengikuti konteks ini artinya sesuai dengan keadaan. Nah, misalkan dalam konteks belajar, seorang guru itu konteksnya adalah sebagai pengajar dan pendidik. Nah, seorang peserta didik itu dalam konteks belajar itu adalah peserta didik, yaitu belajar. Nah, itu konteksnya adalah konteks belajar. Jadi konteksnya adalah orang yang diajar, seperti itu. Kemudian kontekstual secara umum. Nah, kontekstual secara umum yang pertama adalah sesuatu yang berkenaan, relevan, ada hubungan, dan mengikuti konsep. Sesuatu yang berkenaan artinya sesuatu yang sehubungan. Nah, sebagai contoh adalah berkenaan dengan peringatan Hari Kartini akan diadakan lomba pidato atau lomba fashion show. Kemudian relevan. Nah, relevan artinya itu memiliki sangkut paut, kait mengait. Nah, sebagai contoh, peringatan Hari Kartini relevan dengan lomba pidato, atau lomba pidato relevan dengan peringatan Hari Kartini. Kemudian yang lainnya adalah mengikuti konsep. Mengikuti konsep itu artinya sesuai dengan rancangan-rancangan yang sudah disiapkan. Nah, yang kedua adalah sesuatu yang membawa maksud, makna, dan kepentingan. Nah, sesuatu yang membawa maksud dan makna dan kepentingan ini adanya siswa bisa menghargai lawan jenis. Nah, misalkan semua peserta didik diajak untuk mengingat perjuangan R.A. Kartini, memperjuangkan emansipasi wanita. Nah, kemudian kepentingannya apa? Nah, kepentingannya itu misalkan salah satunya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebangsaan, rasa cinta, rasa menghargai pahlawan-pahlawan yang telah mendahului. Nah, khususnya adalah menghargai Kartini yang sudah memperjuangkan emansipasi wanita. Suatu masalah. Nah, jadi seorang peserta didik itu penting untuk mengetahui permasalahan apa yang dihadapi. Nah, jadi sebagai seorang guru itu harus mengerti apa-apa persoalan atau masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Nah, kemudian yang kedua adalah sugesti untuk pemecahan masalah. Nah, sugesti ini dapat berupa saran, masukan yang menjadi pertimbangan peserta didik untuk apa? Untuk acuan sebagai perubahan. Nah, misalkan seorang peserta didik itu mengalami permasalahan pada misalkan gaya belajar. Nah, jadi seorang guru itu dapat memberikan saran supaya peserta didik dapat mengubah gaya belajarnya tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah klarifikasi masalah. Nah, klarifikasi masalah ini sering disebut juga dengan penjelasan terhadap suatu masalah. Nah, jadi seorang guru itu dapat menjelaskan misalkan gaya-gaya belajar. Nah, guru itu dapat menjelaskan gaya belajarnya, misalkan visual, kinestetik, dan juga audio. Nah, jadi seorang guru itu dapat memberikan penjelasan tentang kelebihan kekurangan dari masing-masing gaya belajar. Nah, sehingga peserta didik dapat mengetahui gaya belajar mana yang sesuai dengan dirinya gitu. Kemudian yang keempat adalah penggunaan hipotesis. Nah, jadi penggunaan hipotesis ini merupakan jawaban sementara atas suatu permasalahan yang dihadapi. Nah, jadi selanjutnya adalah poin kelima. Poin kelima itu adalah pengetesan melalui kegiatan imajinatif maupun kegiatan nyata. Nah, pengetesan ini merupakan kunci untuk menjawab dari hipotesis. Nah, jadi poin yang keempat itu dapat terjawab melalui pengetesan, yaitu melalui kegiatan imajinatif maupun kegiatan nyata. Nah, itu kegiatan imajinatifnya dapat berupa dasar-dasar pemikiran seorang guru itu sendiri, karena melihat proses yang dihadapi oleh siswa selama belajar. Kegiatan nyatanya itu dapat melalui
kegiatan belajarnya, kegiatan sehari-harinya seperti apa. Nah, itu dapat dilihat secara langsung oleh seorang guru. Akan lebih mudah dilihat jika melalui kegiatan nyata. Nah, jadi seperti itu. Kemudian masih pada pengertian, yaitu pengertian CTL menurut para ahli. Nah, jadi yang pertamanya itu CTL ini telah lama diusulkan oleh seorang ahli yang bernama John Dewey. Nah, di sini saya akan mengemukakan menurut Rianto tahun 2009 halaman 161 adalah CTL merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong antara pengetahuan yang dimiliki dalam penerapannya dalam kehidupan. Nah, jadi menurut Rianto ini CTL itu merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan yang diajarkan dengan dunia nyata dan mendorong pengetahuan yang dimiliki kemudian untuk diterapkan dalam kehidupannya. Nah, jadi CTL itu erat kaitannya dengan kehidupan nyata atau sehari-hari. Sebagai contoh, di sekolah siswa diajarkan misalkan tentang materi energi. Nah, jadi peserta didik itu diajak untuk mengaitkan energi yang dipelajari dengan kehidupan nyata. Nah, jadi seorang guru itu dapat membuat pertanyaan. Nah, misalkan di rumah peserta didik apa saja yang benda-benda yang dapat menghasilkan energi. Nah, begitu. Jadi kemudian peserta didik itu dapat memikirkan apa-apa saja benda-benda di rumah yang dapat menghasilkan energi atau kemudian memerlukan energi untuk beroperasi. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu akan mendorong pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik, kemudian peserta didik itu dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah menurut Nur Hadi tahun 2003 halaman 1, yaitu pendekatan CTL merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antar pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan. Nah, jadi perlu digarisbawahi bahwa CTL ini merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi nyata, kemudian mendorong peserta didik untuk membuat hubungan. Nah, membuat hubungannya apa? Yaitu antara pengetahuan yang sudah dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu pada pembelajaran materi energi. Jadi peserta didik itu dapat mengetahui misalkan benda-benda yang dapat menghasilkan energi, benda-benda yang membutuhkan energi. Nah, jadi misalkan seorang peserta didik itu diajarkan tentang manfaat energi. Nah, kemudian ataupun cara menghemat energi. Nah, jadi setelah pulang ke rumah, jadi peserta didik itu dapat menggunakan pengetahuannya yang telah dimilikinya itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan yang dilakukannya adalah peserta didik itu bisa menghemat energi di rumahnya dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. Jadi peserta didik itu dapat memahami. Jadi peserta didik itu bisa lebih paham karena telah memperoleh pengalaman secara langsung. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya, pembelajaran kontekstual adalah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan antara materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata siswa, yaitu dengan tujuan untuk menemukan makna materi tersebut bagi kehidupannya. Nah, jadi sudah jelas sekali bahwa pembelajaran kontekstual ini merupakan suatu kegiatan yang mengaitkan antara materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata siswa. Nah, dengan tujuan untuk menemukan makna. Nah, jadi siswa tersebut dapat lebih memaknai apa yang dipelajari karena itu kaitannya erat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah peran dan aktivitas yang akan dilakukan siswa dalam pembelajaran kontekstual yang dikemukakan oleh Nana Sayodi tahun 2000 halaman 200 sebagai berikut. Nah, jadi yang pertama adalah
Siswa berperan sebagai pembelajar aktif, mengelola dirinya sendiri, mengembangkan minatnya sendiri, atau bekerja kelompok, belajar melalui perbuatan. Nah, jadi pada pembelajaran kontekstual ini siswa itu harus lebih aktif, yaitu untuk mengelola dirinya sendiri. Nah, jadi di sini seorang siswa itu arahannya itu sangat minim sekali. Nah, jadi siswa itu dituntut untuk lebih aktif. Kemudian mengembangkan minatnya sendiri. Nah, mengembangkan minatnya sendiri itu jadi siswa itu lebih memahami, jadi bisa untuk mengambil keputusan. Nah, minatnya di apa, seperti itu. Nah, jadi itu akan dikembangkan. Nah, misalkan mengembangkan minatnya sendiri pada bidang ekstrakurikuler, yaitu misalkan pramuka. Nah, jadi siswa itu dapat menekuni dan berperan sebagai pembelajar aktif itu dalam ekskul pramuka. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah membentuk hubungan antara apa yang dipelajari di sekolah dengan kehidupan. Nah, jadi siswa itu dapat membuat kaitannya dengan materi yang dipelajari di sekolah dengan kehidupan. Nah, jadi ini sudah jelas ini merupakan salah satu tujuan dari pembelajaran kontekstual, yaitu guru itu mengaitkan antara materi yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi poin kedua ini sudah sangat jelas. Yang ketiga adalah melakukan pekerjaan yang penting dan berarti bagi dirinya atau orang lain. Nah, membuat pilihan, memberikan hasil tampak maupun tak tampak. Nah, jadi peserta didik ini dapat melakukan pekerjaan yang penting. Nah, jadi peserta didik dapat memikirkan mana-mana apa saja hal yang perlu dilakukan, nah apa saja yang penting bagi dirinya. Nah, jadi peserta didik itu dapat memikirkan, nah misalkan sebagai pembelajar, nah, tentu dia akan berpikir bahwa belajar itu sangat penting. Nah, jadi dia tidak akan membuang waktunya dengan sia-sia. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan pemikiran tahap tinggi, berpikir kritis. Nah, jadi menggunakan pemikiran tahap tinggi dan berpikir kritis ini peserta didik sebagai contoh itu dapat mengambil sebuah keputusan atau menentukan keputusan, dapat menentukan fakta dan opini. Nah, jadi ini peserta didik ini tahap pemikirannya sudah merupakan tahap pemikiran tahap tinggi, yaitu dapat berpikir secara kritis. Nah, salah satunya adalah mampu membedakan fakta dan opini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengembangkan kemampuan kerjasama. Nah, kemampuan kerjasama ini sangat dituntut, yaitu supaya apa? Nah, supaya dapat terjalin komunikasi yang baik antar satu kelompok. Nah, jadi peserta didik itu dituntut untuk mampu berinteraksi dengan orang lain. Nah, yaitu melalui kerja kelompok, kerjasama tim. Landasan filosofis pendekatan pembelajaran kontekstual. Nah, landasan ini dilandasi oleh pemikiran filosofis konstruktivisme. Nah, dalam proses konstruksi ini menurut Glaserville, yaitu tahun 1989 halaman 43 diperlukan beberapa kemampuan sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman. Nah, jadi kemampuan mengingat ini sangat penting karena pengetahuan dibentuk berdasarkan interaksi dengan pengalaman. Nah, jadi pengalaman-pengalaman itulah yang membentuk sebuah interaksi. Nah, sehingga kemampuan mengingat itu dibentuk melalui pengalaman-pengalaman tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah kemampuan membandingkan, mengambil keputusan mengenai persamaan dan perbedaan. Nah, di sini pada yang kedua ini yaitu peserta didik itu dapat berpikir secara kompleks. Nah, misalkan untuk menarik sebuah kesimpulan yang misalnya dari bersifat umum, nah kemudian dipersempit lagi menjadi khusus. Nah, seperti itu. Jadi mengenai persamaan dan perbedaan. Jadi peserta didik itu bisa memahami persamaan dan perbedaan dari
keputusan dalam pendekatan pembelajaran kontekstual ini. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan untuk lebih menyukai pengalaman yang satu daripada yang lain. Jadi pengalaman itu sangat penting karena dalam proses pembelajaran kontekstual ini siswa itu dituntut untuk mendapatkan pengalaman dan mengungkapkan pengalaman yang diperoleh dari materi yang diajarkan oleh guru yang sifatnya adalah mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di situ siswa itu mendapatkan pengalaman yang baru. Nah, jadi siswa itu harus menyukai satu pengalaman daripada yang lain. Nah, menyukai satu pengalaman daripada yang lain artinya siswa itu ketika belajar harus benar-benar belajar, jadi tidak bermain-main seperti itu. Menurut Zaurig tahun 1995, terdapat 5 elemen belajar yang dapat dikategorikan pada model pembelajaran yang konstruktivistik, yaitu yang pertama adalah pengaktifan pengetahuan yang sudah ada. Nah, jadi pengetahuan yang sudah ada ini diaktifkan kembali siswa jadi seorang guru itu dapat melakukan berbagai cara untuk mengaktifkan pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik itu. Nah, sehingga peserta didik dapat ikut berpartisipasi dalam pembelajaran. Nah, misalkan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sifatnya dapat merangsang siswa untuk berpikir. Nah, kemudian yang kedua adalah pemerolehan pengetahuan baru. Nah, pemerolehan pengetahuan baru ini sudah sangat jelas dalam proses pembelajaran konseptual. Nah, karena peserta didik itu mendapatkan pemahaman dan pengetahuan secara langsung. Nah, jadi otomatis siswa itu akan mendapatkan pengetahuan baru. Nah, kemudian yang ketiga adalah pemahaman pengetahuan. Nah, jadi peserta didik itu diberikan pemahaman tentang pengetahuannya, sehingga peserta didik itu dapat melakukan yang poin keempat, itu mempraktikkan pengalaman dan pengetahuannya. Nah, jadi itu merupakan buah hasil yang diperoleh dari poin yang ketiga terhadap pemahaman pengetahuan. Kemudian yang keempat adalah melakukan refleksi. Nah, melakukan refleksi ini adalah untuk melihat sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai baik dari segi guru maupun segi siswanya. Apakah dengan pendekatan pembelajaran kontekstual ini pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Nah, jadi itu merupakan di bagian refleksi seperti itu. Nah, baik, yang selanjutnya adalah menurut Dikjen Dikdasmen tahun 2003 halaman 3-5 menjabarkan tentang kecenderungan belajar menggunakan atau berdasarkan konstruktivisme sebagai berikut. Nah, yang pertama ini mengenai proses belajar. Mengenai proses belajar terdapat beberapa kecenderungan. Yang pertama adalah siswa belajar tidak hanya sekedar menghafal. Nah, jadi jika seorang siswa itu belajar dengan sifatnya menghafal, itu ilmu yang diperoleh atau sifatnya akan bertahan dalam kurun waktu yang singkat atau bisa dikatakan sementara. Nah, jika melalui berdasarkan konstruktivisme, kegiatan siswa itu memperoleh informasi secara sendiri atau mencari informasi langsung. Jadi sifatnya itu dapat bertahan lama. Kemudian yang kedua adalah belajar mengalami. Nah, belajar mengalami ini merupakan salah satu bentuk belajar yang hasil yang diperolehnya itu dapat bertahan lama. Jadi dengan dari belajar mengalami ini, siswa itu tidak menghafal, tetapi siswa juga mengetahui, bahkan mengalami. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan yang dimiliki oleh seorang siswa itu dapat terorganisasi. Nah, dapat terorganisasi ini artinya dapat tersalurkan melalui berbagai kegiatan. Nah, misalkan pada kegiatan pramuka. Nah, jadi jika seseorang itu mempunyai atau memiliki pengetahuan pada bidang pramuka, nah, misalkan contoh sederhananya adalah memimpin barisan. Nah, itu dapat tersalurkan. Kemudian apa? Kemudian dapat mencerminkan pemahaman yang mendalam terhadap suatu pengetahuan. Nah, jadi dengan dia mengambil bagian, otomatis
dia itu akan menunjukkan bahwa dia itu memiliki pemahaman bahwa oh ternyata dia bisa, ternyata saya bisa, dia bisa memimpin gitu. Kemudian pengetahuan tidak dapat dipisah-pisah menjadi fakta yang terpisah. Nah, artinya suatu pengetahuan itu diperoleh melalui berbagai proses dan tingkatan proses yang terus menerus, jadi tidak dapat dipisahkan. Misalkan sebagai contoh, pengetahuan tentang berkembang biak. Pengetahuan tentang berkembang biak ini tentu dia mengetahuinya dari berbagai proses dan tahapan. Nah, tidak mungkin dari proses pertama langsung ke proses akhir. Nah, jadi dia tuh mengetahui proses kedua, ketiga, keempat, nah sampai proses terakhir. Nah, jadi itu merupakan pengetahuan yang tidak dapat dipisahkan dengan fakta-fakta. Nah, jadi itu harus mengetahui secara real. Nah, bagaimana urutannya, seperti apa sistematikanya. Kemudian yang kelima adalah manusia mempunyai tingkat berbeda dalam menyikapi situasi baru. Nah, dalam menyikapi situasi baru ini ada yang cenderung aktif, ada yang cenderung pasif, ada yang cenderung mengabaikan, bahkan dapat menerima dengan baik. Nah, situasi baru ini seperti apa? Nah, misalkan dalam suatu pembelajaran, nah ditemukan situasi baru. Situasi baru ini seperti apa? Dapat ditemukan bahwa misalkan hari itu guru yang bersangkutan tidak masuk, nah digantikan oleh guru PPL. Nah, misalkan itu merupakan situasi baru. Nah, bagaimana situasi baru ini disikapi oleh siswa itu dengan cara yang berbeda-beda. Nah, ada siswa yang senang, ada siswa yang mengabaikan, merasa bodoh, tidak peduli, bahkan tidak menghargai. Kemudian yang selanjutnya adalah siswa perlu dibiasakan memecahkan masalah. Nah, ini sangat penting karena sifatnya bisa mendewasakan peserta didik. Nah, jadi sering kita menemukan bahwa peserta didik itu mengalami suatu masalah. Makanya di dalam suatu pembelajaran itu sering ditemukan peserta didik yang berkelahi. Nah, itu harus diajarkan bagaimana supaya permasalahan itu tidak sampai kepada guru, supaya permasalahan itu sudah selesai pada siswa saja, jadi gurunya tidak mengetahui. Kemudian yang selanjutnya adalah proses belajar dapat mengubah struktur otak. Dapat mengubah struktur otak ini artinya siswa atau peserta didik ini dapat berpikir secara rasional atau berpikirnya lebih abstrak dan juga sistematis. Artinya kemudian maksudnya siswa itu dapat berpikir kritis. Nah, kemudian setelah proses belajar, kemudian yang selanjutnya adalah transfer belajar. Nah, transfer belajar ini ada apa-apa saja. Yang pertama adalah siswa belajar dari mengalami sendiri, bukan dari pemberian orang lain. Nah, jadi transfer belajar ini dialami secara langsung oleh siswa. Nah, dengan demikian siswa itu bisa lebih memahami dan juga pemahamannya itu dapat dikatakan realistik, artinya dapat mudah diterima, apalagi jika suatu pengalaman itu diperoleh secara langsung oleh peserta didik itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah keterampilan dan pengetahuan diperluas dari konteks terbatas, yaitu sedikit demi sedikit. Nah, jadi keterampilan dan pengetahuannya itu dikembangkan. Nah, melalui transfer belajar ini, misalkan dalam suatu proses pembelajaran, dalam mengembangkan suatu keterampilan ini adalah peserta
peserta didik diajarkan untuk mengenali yang pertama adalah misalkan pada pembelajaran biologi adalah tentang makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu ada apa-apa saja. Nah, kemudian yang kedua itu mengetahui apa aja sih makanan makhluk hidup, kemudian apa dan bagaimana sih cara makhluk hidup dapat bertahan. Nah, kemudian itu merupakan suatu pemahaman yang diperluas melalui konteks-konteks sedikit demi sedikit. Nah, kemudian yang ketiga adalah penting bagi siswa untuk tahu untuk apa dia belajar dan bagaimana ia menggunakan pengetahuan dan keterampilan. Nah, jadi seorang siswa itu harus penting untuk mengetahui untuk apa dia belajar. Seperti yang kita ketahui, kita harus mengetahui tujuan yang akan kita lakukan. Nah, misalkan jika kita ingin bepergian ini kita tentu punya tujuan kemana. Nah, jika kita tidak mengetahui tujuan, itu kita akan berjalan tidak jelas dengan tujuan yang tidak jelas. Nah, jika kita tidak mengetahui suatu tujuan yang ingin kita tuju. Nah, jadi seperti itu juga dengan belajar. Jadi setelah kita harus mengetahui untuk apa sih saya belajar. Nah, apa sih manfaat yang saya dapat dari belajar, seperti itu. Kemudian, untuk transfer belajar hanya ada 3. Kemudian selanjutnya adalah kemudian poin yang ketiga adalah siswa sebagai pembelajar. Nah, dalam siswa sebagai pembelajar ini terdapat beberapa poin. Yang pertama adalah siswa memiliki keinginan cepat untuk belajar hal-hal baru. Nah, seperti yang kita ketahui, seorang siswa atau peserta didik itu rasa ingin tahunya sangat kuat. Jadi jika diajarkan sesuatu yang baru, mereka cenderung senang, mereka cenderung ingin untuk belajar. Nah, jadi mereka itu tidak bosan. Jadi jika diajarkan hal baru, peserta didik itu cenderung meminati apa yang diajarkan, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah strategi belajar itu penting. Nah, bagaimana? Nah, supaya strategi belajar ini merupakan satu proses pendukung belajar yang sangat berpengaruh terhadap hasil belajar. Nah, jadi sebagai seorang guru itu harus memikirkan bagaimana strategi atau pendekatan yang digunakan. Nah, misalnya dalam suatu pembelajaran itu strategi atau pendekatan yang digunakan, nah bisa menggunakan metode-metode simulasi, demonstrasi, ataupun kontekstual. Kemudian yang selanjutnya adalah peran guru membantu menghubungkan antara hal yang baru dan yang sudah diketahui. Nah, menghubungkan sesuatu yang baru dan sudah diketahui ini tentu memiliki erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, itu seorang guru itu harus tahu bagaimana caranya supaya peserta didik maksudnya supaya mengetahui apa yang sudah peserta didik itu ketahui. Nah, kemudian seorang guru itu bisa dengan mudah memberikan berbagai pertanyaan untuk memicu atau merangsang peserta didik supaya mengungkapkan atau memberikan argumen terhadap apa yang ditanyakan atau sesuatu yang baru itu dipelajari. Nah, apakah mereka sebelumnya sudah mengetahui hal tersebut? Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tugas guru memfasilitasi supaya informasi baru bermakna. Jadi dalam proses memfasilitasi ini, seorang guru itu juga merupakan evaluator atau evaluasi atas ilmu-ilmu atas pengetahuan yang telah diperoleh peserta didik. Nah, sehingga apa ilmu dan pengetahuan yang telah diperoleh peserta didik itu, nah itu manfaatnya apa, tujuannya apa, nah nanti bisa digunakan untuk hal-hal apa. Nah, itu merupakan bagian seorang guru untuk memfasilitasi dan menjelaskan tentang
ilmu dan pengetahuan yang telah diperoleh. Setelah membahas tentang proses belajar, transfer belajar, siswa sebagai pembelajar, nah yang terakhir adalah pentingnya lingkungan belajar. Nah, pentingnya lingkungan belajar ini merupakan suatu aspek penting dalam mendukung keberhasilan siswa dalam belajar. Nah, langsung saja kita masuk pada poinnya. Yang pertama adalah belajar efektif itu dimulai dari lingkungan yang berpusat pada siswa. Nah, jadi lingkungan yang berpusat pada siswa ini sebagai contoh apabila seorang siswa itu menempatkan diri pada lingkungan dari segi temannya, ada temannya rajin, suka mengerjakan tugas, rajin masuk. Nah, itu merupakan lingkungan yang baik bagi peserta didik. Nah, namun sebaliknya apabila peserta didik pada lingkungan yang malas, suka bolos, tidak mengerjakan tugas, nah ini menjadi lingkungan yang tidak baik bagi seorang pelajar. Itu lingkungan yang tidak baik dari segi teman. Nah, yang kedua adalah pembelajaran harus berpusat pada bagaimana cara siswa menggunakan pengetahuan baru. Nah, perlu kita garis bawahi adalah berpusat pada bagaimana cara. Nah, jadi peserta didik itu harus mengetahui bagaimana caranya siswa itu menggunakan pengetahuan baru mereka. Nah, bisa saja pengetahuan baru yang diperoleh itu dapat mereka terapkan kepada keluarga, kepada adik, atau kepada teman-teman yang membutuhkan. Nah, misalkan seorang peserta didik ini memperoleh pengetahuan baru tentang energi. Nah, jadi peserta didik ini dapat membagikan pengetahuannya misalkan kepada orang tua, pada orang tuanya itu dari segi pemanfaatan energi. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah umpan balik sangat penting bagi siswa yang berasal dari penilaian yang benar. Nah, jadi bukan komunitas belajar dalam bentuk kerja kelompok itu penting. Nah, jadi komunitas belajar itu sangat penting. Nah, salah satunya adalah sebagai bentuk atau ajang dalam membentuk kerjasama. Sekian video tentang pengertian kontekstual teaching and learning dan landasan filosofis pendekatan pembelajaran kontekstual. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya ini. Sampai jumpa.